Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota Sepri Andika, Renita Yanti, dan Widya Lestari akan menjelaskan materi mengenai metode penelitian kombinasi. Yang mana pada kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, pengertian dan varian metode kombinasi. Yang kedua, langkah-langkah penelitian desain model sequential explanatory. Yang ketiga, langkah-langkah penelitian model sequential exploratory dan contoh penelitian. Langsung saja disimak penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian dan varian metode kombinasi. Pertama, pengertian. Penelitian kombinasi atau penelitian campuran merupakan penelitian yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode penelitian kombinasi merupakan metode penelitian yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif, di mana metode ini menggunakan filsafat pragmatisme, bisa digunakan pada objek alamiah maupun buatan. Variasi metode kombinasi. Variasi dalam metode kombinasi, Jansen dan Christensen mengungkapkan bahwa variasi dari metode ini terdiri atas interaksi dua aspek, yaitu waktu mengkombinasikan dan bobot dominasi kombinasi. Berdasarkan waktu mengkombinasikan ada dua, yaitu concurrent dan sequential. Sedangkan berdasarkan bobot kombinasi ada dua, yaitu dominant status atau bobot tidak sama dan equal status atau bobot sama. 1. Model sekuensial atau kombinasi berurutan. Metode kombinasi model sekuensial adalah suatu prosedur penelitian di mana di sini peneliti mengembangkan hasil penelitian dari satu metode dengan metode lainnya secara berurutan. Terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, sequential explanatory design, yang kedua, sequential exploratory design, dan yang ketiga, sequential transformative strategy. Yang kedua yaitu model concurrent. Model concurrent atau metode kombinasi campuran merupakan prosedur penelitian yang mana peneliti menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif agar diperoleh analisis yang komprehensif guna menjawab masalah penelitian. Terbagi atas 3 bagian, yaitu concurrent triangulation strategy, concurrent embedded strategy, dan concurrent transformative strategy. B. Langkah-langkah penelitian model sequential explanatory atau urutan pembuktian. Pertama, pengertian. Metode model sequential explanatory adalah metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan, di mana pada tahap pertama penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif dan pada tahap keduanya menggunakan metode kualitatif. Yang kedua yaitu langkah-langkah penelitian model sequential explanatory. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada model ini tahap pertama menggunakan metode kuantitatif dan tahap kedua menggunakan metode kualitatif. Berikut adalah langkah-langkah penelitiannya. Langkah-langkah penelitian metode kuantitatif. Yang pertama, menentukan masalah dan potensi. Yang kedua, landasan teori dan hipotesis. Yang ketiga, pengumpulan analisis data kuantitatif. Dan yang keempat, hasil pengujian hipotesis. Langkah-langkah metode kualitatifnya, yang pertama, penentuan sumber data. Yang kedua, pengumpulan dan analisis data kualitatif. Yang ketiga, analisis data kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, kesimpulan hasil penelitian. Untuk penjelasan masing-masing poin bisa teman-teman baca di masalah. C. Langkah-langkah penelitian kombinasi model sequential exploratory atau urutan penemuan. Metode kombinasi model ini merupakan metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif secara berurutan, di mana pada tahap pertama menggunakan metode kualitatif dan pada tahap kedua menggunakan metode kuantitatif. Langkah-langkah penelitian model sequential exploratory. Dalam penelitian ini, tahap pertama menggunakan metode kualitatif dan tahap kedua menggunakan metode kuantitatif. Berikut adalah langkah-langkah penelitiannya pada tahap kualitatif dan kuantitatif. Pada metode kualitatif, langkah-langkahnya, yang pertama, menentukan masalah dan judul penelitian. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, melakukan kajian teori perspektif. Yang keempat, pengumpulan data dan analisis data kualitatif. Yang kelima, hasil penelitian kualitatif atau temuan hipotesis. Yang kedua yaitu metode kuantitatif. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan populasi dan sampel untuk menguji hipotesis. Yang kedua, pengumpulan data dan analisis data kuantitatif. Yang ketiga, analisis data kuantitatif. Yang keempat, kesimpulan dan saran.
Demikian pemaparan dari kelompok kami. Salah dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.